saya pendamping sosial program Keluarga Harapan dari Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Wawekarya, Desa Sidorahayu. Hari ini saya akan menampilkan simulasi modul 4 sesi 11, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Tepatnya pada langkah kedua part 1 sampai 3. Mari saksikan video berikut ini. Nah, ibu-ibu, sekarang kita masuk ke materi ya. Hari ini kan kita membahas tentang apa sih pengertian anak dan hak anak. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Menurut ibu-ibu sama bapak-bapak, apa sih artinya anak itu sendiri? Kalau menurut ibu nih, anak apa? Gitu ya. Apa? Oh iya, kata buku dia, anak itu yang masih dalam masa sekolah ya Bu ya. Oh iya, terus Bu Rita apa Bu? Oh, jadi anak itu kalau belum menikah masih anak kita gitu ya Bu ya. Hmm. Nah, sekarang biar lebih jelas ya arti anak itu apa, silakan dibuka bukunya halaman 6 ya Bu yang warna biru nih. Nah, di situ nanti bisa dibuka ada buku ya Bu ya. Ya, buku pintarnya halaman 6 ya Bu ya. Nah, nanti saya tampilkan flipchartnya sambil dibaca ya Bu ya. Nah, jadi kalau ini ya Bu ya, sudah kelihatan ya flipchartnya sama di modulnya. Jadi anak ya Bu ya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ya Bu. Kalau yang di flipchart ini sekarang 2014, jadi sama isinya, cuma pembaruan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi anak itu Bu, yang dari dalam kandungan, yang masih dari dalam kandungan sampai dia umur 18 tahun itu namanya masih anak. Kalau sudah lebih dari 18 tahun baru dia sudah masa pergantian lah, yang bisa disebut masa remaja atau menuju pendewasaan ya Bu. Bisa dipahami ya Ibu ya pengertian anak di sini ya Bu. Nah, sekarang sambil dibaca bukunya, di situ ada pengertian hak anak sama di flipchart juga ya Bu ya. Nah, di buku hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi semua yang kebutuhan dasar anak yang harus dilindungi dan dipenuhi gitu ya ya. Nah, ini saya juga agak dilihat ya, ini di flipchart saya bacakan ya. Hak anak. Dan di situ hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan merupakan suatu holy area. Ini menurut Umar Senoaji. Nah, hak anak juga dapat diartikan sebagai hak melekat atau asasi pada diri anak. Yang kedua yaitu pemberian Tuhan. Terus hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Terus kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir, orang tua tidak mampu sama dengan negara harus mengambil alih. Jadi itu tadi isi flipchartnya ya. Nah, Ibu, Bapak, setelah tadi saya sampaikan apa sih itu anak sesuai dengan pengertian undang-undang, apa sih itu hak anak ya, seperti yang di flipchart tadi. Nah, sekarang coba saya minta Ibu sama Bapak menuliskan ya jawaban Bapak Ibu, yaitu tentang apa saja hak-hak anak.
Ya, jadi tulisin. Nah, itu kan sudah saya bagi ya ibu-ibu di kertas. Kertasnya itu saya bagi masing-masing satu. Silahkan ditulis apa saja hak-hak anak yang ibu bapak tahu lah. Yang menurut bapak dan ibu itu adalah merupakan hak anak dan hak anak bapak dan ibu sekalian. Saya beri waktu ya Bu ya, 5 menit ya Bu. Nah, selesai ya Bu ya. Sudah ditulis semua jawabannya. Nah, coba sekarang kita bahas nih. Nah, coba siapa Bu Siti? Apa Bu contoh hak-hak anak Bu? Coba sebutin. Oh iya ya, makan ya Bu ya, minum. Apalagi Pak? Coba Pak Sugiono apa Pak? Oh ini ya, sekolah gitu ya Pak ya, termasuk hak ya. Nah, jadi tadi ya ibu-ibu sudah menuliskan contoh hak anak ya yang menurut ibu-ibu dan bapak-bapak ada ya yang ibu tahu. Nah, sekarang coba dilihat di buku ya Bu ya, halaman 7. Itu kan ada tuh pengelompokan anak tuh. Nah, jadi Bu, ada 4 hak anak ya, ada 4 macam. Yang pertama hak hidup, yang kedua itu hak untuk dilindungi, hak tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Nah, hak hidup itu apa sih coba ya contohnya? Misalkan nih hak hidup itu seperti makan, minum, itu hak hidup. Kalau hak tumbuh kembang itu contohnya misalnya mendapatkan pendidikan ya Bu ya, terus mendapatkan kasih sayang, itu termasuk sebagai hak tumbuh kembang. Kalau hak perlindungan itu apa Bu? Hak perlindungan itu misalkan contohnya dari tindakan kekerasan ya Bu ya. Jadi kalau ada orang yang kasar, nah itu anak kita itu punya hak yang harus dilindungi atau hak perlindungan. Yang terakhir partisipasi. Jadi hak partisipasi ini apa? Yaitu memberikan anak. Contohnya kayak misalkan kalau anak minta apa atau membutuhkan apa, kita harus mendengarkan pendapat sang anak. Jangan semuanya itu menurut orang tua saja, tapi kita harus mendengarkan anak juga, bisa memilah-milah lah mana yang baik dan mana yang benar. Nah, itu tadi ya Bu ya, ada 4 ya. Nah, sekarang terakhir supaya ibu-ibu inget tuh 4 hak anak itu, saya mau mengajarkan satu tepuk namanya tepuk hak anak. Nah, jadi saya contohin dulu ya ibu-ibu ya, nanti gantian ibu-ibu. Tepuk hak anak: hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, yes. Terima kasih sudah menyaksikan video simulasi saya kali ini. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.